Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agustian dengan NIM 1181100029. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara uji homogenitas SPSS. Dalam uji homogenitas menggunakan SPSS ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama itu deskriptif statistik. Yang kedua ada compriming. Perlu diketahui bahwa uji homogenitas itu ada beberapa referensi mengatakan uji ANOVA, dan ada juga referensi yang menyebutnya sebagai uji Fisher atau uji varian. Dalam aplikasi SPSS, kita menguji, maka patokannya adalah signifikan sebesar 5%. Umumnya kita gunakan 5% itu maksudnya 0,01. Jadi dua data kontrol dan data eksperimen dia akan dikatakan homogen jika signya lebih besar dari 0,05. Ya teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara ataupun langkah-langkah kita dalam mengolah data. Langkah pertama, kita menggunakan aplikasi SPSS. Kita sudah masuk, lanjut ke variable view. Di bagian variable view ini, nomor 1 kita tulis hasil belajar. Hasil belajar. Oke, di kolom kedua kita tulis kelas. Ya teman-teman. Kemudian desimalnya kita turunkan menjadi 0. Di bagian value untuk nomor 2 yaitu non, di sini kita tulis 1. Kelas kontrol. Kita masukkan. Di bagian value ini kita taruh 2. Itu kelas eksperimen. Kita masukkan. Oke, jika data tersebut sudah kita masukkan, kita klik OK. Nah, di bagian value ini sudah kita masukkan data kontrol dan data eksperimen. Selanjutnya kita masuk ke data view. Oke teman-teman, di bagian data view ini kita masukkan hasil ataupun nilai yang akan kita olah. Di sini sudah saya siapkan data eksperimen dan data kontrolnya. Kita copy dulu. Oke, copy, kita kembali ke SPSS, lalu kita copy di sini di bagian hasil belajar. Ya teman-teman, jika sudah, kita lanjut ke kelas. Di bagian kelas ini sudah kita bagi menjadi 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Di sini kita taruh kelas 1. Ya teman-teman, setelah itu kita kembali ke data eksperimen. Sama seperti tadi, kita copy dulu. Oke, kita kembali ke SPSS, lalu kita
pastikan di sini di bagian hasil belajar. Sambung. Oke. Di bagian kelas ini tadi sudah kita taruh kelas 1. Setelah itu kita taruh kelas 2. Oke, teman-teman. Perhatikan datanya sudah masuk semua. Oke. Langkah pertama, kita menggunakan deskriptif statistik. Oke, langsung saja kita ke analyze. Setelah itu deskriptif statistik, lalu explore. Nah, di bagian hasil belajar ini kita masukkan di dependent list. Lalu kelasnya kita masukkan di factor list. Setelah itu kita klik plot. Nah, di bagian plot ini kita pilih power of estimation. Setelah itu continue, lalu oke. Ini adalah hasil data kontrol. Bisa kita lihat di sini ada test of homogeneity of varian. Lalu kita lihat base of mean-nya. Ini base of mean. Berdasarkan rata-rata kita memperoleh signifikan sebesar 0,059. Nah, nilai 0,059 ini tentu dia lebih besar dari 0,05%. Jadi, data uji coba yang pertama ini dia homogen. Oke, sudah. Lalu kita uji data yang kedua. Kita keluarkan dulu. Uji data yang kedua kita menggunakan compare mean lewat one way ANOVA. Sama seperti tadi, kita masuk ke analyze. Setelah itu compare mean. Setelah itu one way ANOVA. Oke. Hasil belajar ini kita masukkan di dependent list. Lalu kelasnya kita masukkan di faktor. Setelah itu kita pilih option. Lalu kita pilih homogeneity of variant list. Ini kita centang. Lalu continue dan oke. Di sini kita bisa lihat test of homogeneity of variant. Kemudian kita mendapatkan signifikan sebesar 0,059%. Itu artinya bahwa memang kedua data ini bersifat homogen. Di sini juga ada ANOVA-nya juga. Itu data yang kedua. Setelah itu mari kita coba data yang ketiga. Kita keluarkan dulu ini. Oke. Untuk data yang ketiga kita menggunakan independent sample to test. Sama seperti tadi, kita pilih analyze. Setelah itu compare mean. Setelah itu independent sample to test. Oke. Hasil belajarnya kita masukkan di test variable. Lalu kelasnya kita masukkan di grup variable. Setelah itu define group. Oke, di sini ada dua grup. Dua grup maksudnya di sini yaitu dua kelas. Kelas 1 dan kelas 2. Grup 1 kita masukkan 1. Grup 2 kita masukkan 2. Setelah itu kita klik continue lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari F-nya untuk signifikan sebesar 0,059 sama seperti tadi. Jadi ketika data
ketika tiga data ini melalui deskriptif, kemudian melalui compriming, baik melalui Y-When ANOVA maupun independent sample test, tiga-tiganya membuktikan nilai yang signifikan sebesar 0,059. Dan data yang saya uji kali ini menyatakan tiga-tiganya hasilnya itu homogen. Teman-teman, setelah itu mari kita lihat ringkasan daripada data yang saya uji. Nah, hasil data kelas eksperimen dan data kelas kontrol dari skripsi yang berjudul Efektivitas Model Kontekstual Teaching Learning atau CTL dalam pembelajaran memberitakan teks fabel untuk siswa kelas 7 SMPN 6 Mataram tahun 2018-2019. Kali ini saya mengambil skripsi dari Saudari Fitriani Ramdhani dengan NIM 1151-1A0028. Teman-teman di sini bisa melihat hasil daripada data test of homogeneity of varian, lalu data one-way ANOVA, tadi yang sudah saya jelaskan, ini ANOVA, dan yang ketiga itu data independent sample t-test. Ya teman-teman, itu saja mungkin video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, lebih-lebih untuk banyak orang. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.